Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi nazzala ila ribaton matinan baina qulubil mu'minin. Laqad amara bidikhadi wa ta'awuni wa naha tafarraqa wa tanasu'a fi kitabihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah hasana bi khairin kitabin unzil wa akramna bi khairin nabiyyin mursil wa atimma alaina nikmatan bi afdali dini sulim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Bapak Ibu, untuk keberkahan majelis ini, mari sama-sama kita awali dengan ummul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin wa laka samaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw istaghfarta bihi fi ilmil ghaib indak. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Wahai Allah yang Maha Mengetahui, ajari kepada kami ilmu yang mengantarkan kepada kami semakin dekat denganmu, ilmu yang membuat kami semakin takut kepadamu, ilmu yang membuat kami semakin takut menghindar daripada kemaksiatan, ilmu yang membuat kami semakin tumbuh kecintaan di hati kami, kecintaan akan Engkau, kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada Al-Quran jauh lebih daripada kecintaan kami kepada yang lainnya. Allahumma ya Karim ya Rahman, berikan kepada kami ilmu, suburkan hati kami ya Allah dengan ilmu, dengan iman, dengan hikmah, sebagaimana Engkau suburkan tanah yang gersang, tanah yang kering dengan air hujan yang subur. Allahumma ya Karim, Allahumma ya Rahman, Allahumma ya Aziz ya Jabbar. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kami untuk melakukan sekecil apapun kebaikan kecuali Engkau yang nolong kami. Allahumma ya Rahman, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah, kelompokkan kami kepada orang-orang yang Engkau kehendaki dalam kebaikan. Di antara orang yang dikehendaki kebaikan adalah orang yang dimudahkan langkah kakinya untuk menuntut ilmu. Ajari kepada kami ilmu pengetahuan di saat kami tidak tahu. Luruskan kami di saat kami jalan kami sesat. Ingatkan kami di saat kami lalai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat, amin. Bapak Ibu, tidak ada nikmat yang patut kita syukuri di awal pagi ini selain daripada ungkapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah lah yang kembali memberikan afiat kepada kita. Sebelum ini
keadaan kita sehat dan sekarang Allah masih memberikan kekuatan kesehatan itu. Tapi yang patut harus kita syukuri adalah Allah memberikan kemudahan kepada saya, Bapak, Ibu yang hadir di sini, dimudahkan langkah kaki untuk selalu senantiasa dalam ketaatan. Ingatlah salah satu nasihat Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kata beliau, la khairan fid dunya illa rajulun min rajulaini. Semua kenikmatan dunia itu kecil. Semua kenikmatan yang kita cari itu kecil, kecuali dua. Satu, orang yang terjebak dosa, kemudian dia lari kembali kepada Allah. Itu kenikmatan. Sudah terjebak dosa, kemudian disentuh oleh Allah hidayah, sadar dia, nangis dia, tobat dia, memperbaiki dia. Dan setiap waktu, setiap perputaran waktu, setiap perputaran detik, tidak ada yang dia lakukan kecuali dia sadar akan kesalahan-kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki diri. Kecil kenikmatan apapun dibanding dengan kenikmatan itu. Kedua, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, alladzina yusari'una fil khairat. Orang-orang yang berusaha agar hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan merencanakan besok harus lebih baik daripada hari ini. Mudah-mudahan bunda, ayah anda yang hadir di sini, kita sama-sama punya niat, kita sama-sama punya himmah, punya tekad bulat bagaimana supaya hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu di Madinah itu ada dua pasar yang terkenal, pasar tradisional, tapi pasar tempat jual beli unta atau binatang, sama seperti rumah potong, namanya Akik dan Batak. Kata Rasulullah ketika sahabat sedang berkumpul, ayyuhibba ahadukum iza roja'a ila ahlihi khalafatin izomin samanin. Kamu mau tidak aku tunjukkan, sekiranya kalian sekarang pergi ke Akik, ke Baton dalam keadaan tangan kosong, lalu kemudian pergi pulang dari Akik atau Baton, kalian bawa unta dengan unta yang gemuk, untanya unta merah, salah satu ukuran standar unta yang mahal. Apa kata sahabat? Bala ya Rasul, tentu kami ingin. Kalau kalian ingin lebih daripada unta, ayadukum ilal masjid. Pergilah kalian, tinggalkan rumah sejenak, pergi ke masjid. Apa yang kalian pergi ke masjid? Aw ya'lama aw yaqra'u min kitabillah. Pergilah ke masjid sebagaimana Bapak Ibu sekarang pergi ke masjid. Bacalah Al-Quran, ayataini min kitabillah, paling tidak 2 ayat daripada ayat-ayat Allah. Apa yang kalian lakukan itu lebih besar keuntungannya daripada kalian pergi dari rumah ke Akik, daripada kalian pergi dari rumah ke Baton tidak bawa uang, pulang dapat unta gratis. Untanya unta yang gemuk. Ibu, bapak, jika ikhlas kita berangkat dari rumah ke masjid, kemudian tidak ada maksud yang kita pancangkan selain daripada inna nas'aluka ridhoka wal jannah, tidak ada yang bapak ibu harapkan selain daripada ridho Allah, ibu pulang sudah setara bahkan lebih daripada membawa unta-unta gemuk. Hanya yaqra'u ya'lam ayataini min kitabillah, hanya sekedar membaca ayat kemudian sedikit mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Maka daripada itu saya ingin mengajak kepada diri saya sendiri khususnya, umumnya kepada ayah bunda, untuk sejenak sambil menunggu isyraq kita baca Al-Quran, kita tadabburi maknanya sedikit.
Yang akan saya bawa, yang akan saya nukil salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu Quran surat yang nomor 102. Ada yang tahu 102? Jumlah ayatnya 8, jumlah kalimatnya 28, jumlah hurufnya 122. Surat apa? Al-Ikhlas tidak mungkin. Quran surat At-Takasur. Bunda hafal At-Takasur? Sama-samanya kita ulangi hadis tadi, baca kemudian mentadaburi. At-Takasur ada berapa ayat? 8. Kalau kita ikhlas At-Takasur ulang Bapak dari masjid ke rumah lebih baik daripada membawa 8 ekor unta yang penuh. Baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahima thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul adzim. Quran surat At-Takasur. Sebelum kita bedah, saya menukil salah satu pendapat Imam Al-Baidawi di dalam kitab Tanzilul Anwar Wasirrir Asrar. Apa kata beliau? Man qara'a alhaakumut takasur. Karena salah satu nama Quran surat At-Takasur itu Al-Hakum. Barang siapa yang membaca Quran surat At-Takasur, lam yuhasabuhullah min ni'amihi allati an'ama bihi alaihi. Nanti di akhirat bisa jadi menjadi sebab oleh Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa dihitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Hisab itu berat, Pak. Diperhitungkan itu berat, diadili itu berat. Salah satu ikhtiar supaya Allah Subhanahu wa taala tidak menghisab, kan ada yang masuk surga juga dihisab. Masuk surga tanpa hisab, enak gitu, tanpa diperiksa. Kayak punya orang dalam saja, orang lain menunjukkan identitasnya, orang lain menunjukkan prosedurnya, kita langsung aja oleh petugasnya masuk tanpa proses. Di surga ada orang yang masuk tanpa proses, ada. Kata Imam Baidawi, paling tidak kalau membaca ya tadabbur atau ahsoha, barang siapa yang membaca kemudian ditingkatkan levelnya menjadi mentadabburi, kemudian ditingkatkan levelnya jadi mengamalkan, lam yuhasabullah, Allah tidak akan menghisab. Paling tidak kalau dihisab, hisabnya hisab yasir, hisab yang ringan. Wa a'ta minal ajri ka'alfin ayatin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Al-Baidawi, barang siapa yang membaca Al-Hakumut Takasur kemudian dia mentadabburinya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan dia semisal alfu harfin, alfu ayatnya, seperti membaca 1000 ayat. Keren. Karena masing-masing keutamaan Al-Quran oleh Allah diutamakan. Al-Baqarah, Al-Imran keutamaannya ini, Al-Kahfi keutamaannya ini, Al-Muluk keutamaannya ini, Al-Ikhlas keutamaannya ini. Sama seperti senjata, pisau cutter bisa dipakai untuk menggunting rambut, tidak. Pisau cutter untuk menggunting bawang bisa. Memotong pohon bisa dengan cutter, bisa
bisa tapi lama, tapi ada yang lebih tepat memotong pohon dengan gergaji. Maka ayat-ayat itu, surat-surat juga seperti itu. Nih surat supaya kita nanti dibahagiakan oleh Allah di mahsyar, ada Al-Baqarah, ada Al-Imran. Nih ada surat untuk supaya kita dibahagiakan di barzakh, ada Al-Muluk. Tepat senjatanya, tepat gitu. Jangan semua sesuatu pakai pisau katar, gunting rambut pisau katar, gunting bawang pisau katar, gunting buku pisau katar. Adalah senjata di dapur itu bermacam-macam. Kita juga mengetahui. Nah salah satu keutamaan kata Imam Al-Bainawi, udah baca Quran surat At-Takasur. Hafal At-Takasur bu? Yang hafal umroh gratis. Hafal pun ya, amalkan dulu. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna jahima thumma latarawunnaha aynal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Alhaakumut takasur. Alhaakumut takasur. Ini cubitan dari Allah kepada siapa? Kepada saya, kepada bunda, kepada ayahanda, kepada adik, kepada uni, kakak, kepada kita semua. Alhaakumut takasur. Muhammad, tengok tuh, ada orang yang lalai, dia sibuk mencari dunia, mengoleksi kekayaannya, bermegah-megah mencari dunia, sampai dia lupa untuk mencari bekal akhirat. Hatta zurtumul maqabir, sedang sibuk mencari dunia, tiba-tiba meninggalkan dunia. Alhaakumut takasur. Siapa tahu yang dicubit itu kita. Siapa tahu yang disinggung itu adalah kita. Makanya salah satu doa yang diajarkan oleh Rasul, Allahumma la taj'al dunya akbaru hammina. Ya Allah, saya mencari dunia, tetapi jangan kau jadikan dunia itu di hati saya. Ya Allah, saya mencari dunia karena Engkau yang menugaskan saya sebagai khalifah fil ardi untuk memakmurkan dunia. Tapi mohon ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia lebih besar di hati kami daripada akhirat. Fa amma man tagha wa asara hayatad dunya fa innal jahima hiya ma'wa. Awas wa amma man tagha wa asara hayatad dunya, kalian yang mendahulukan dunia daripada akhirat, fa innal jahima hiya ma'wa, jahanam tempat kamu yang paling tepat. Disinggung oleh Allah Bapak Ibu, saya yang disinggung. Janganlah mencari dunia menyebabkan kau lupa akhirat. Suatu saat Rasulullah SAW memasak kambing yang masak Sayyidah Aisyah. Yang masak Sayyidah Aisyah. Apa kata Rasulullah? Ketika kambing sudah dimasak, dihidangkanlah di depan Rasulullah. Sebelum Rasulullah memakan, Rasul bertanya, Abu Hurairah udah dikasih belum? Sudah ya Rasul. Ummu Aiman udah dikasih? Udah. Semua sahabat yang dekat disebut oleh Rasulullah. Sahabat tetangga-tetangga yang dekat, itu kambing yang ada hanya di hadapan Rasulullah. Kata Sayyidah Aisyah, ya Rasul, kambing yang satu ekor tadi hanya ada tersisa yang di depan kita. Ini yang dimakan oleh kita, paling hanya untuk dimakan untuk berdua. Kemudian apa kata Rasulullah? Maluk, Aisyah, harta kita tuh yang dikasih kepada Abu Hurairah, harta kita tuh yang dikasih kepada Ummu Aiman, harta kita maluk iza labista fa'ablaita au akalta fa'afnaita au tasaddaqta fa'abqaita. Yang kita makan sebentar lagi akan jadi kotoran, yang kita pakai tidak lama lagi akan rusak. Harta yang sebenarnya, harta yang sesungguhnya, au tasaddaqta fa'abqaita, tuh yang abadi, yang tidak akan pernah hilang, yang tidak akan pernah habis. Daging yang kita potong, kemudian dagingnya masuk ke mulut Abu Hurairah. Harta kita yang sesungguhnya, itu harta kita yang sudah membuat orang lain yang lapar jadi kenyang. Kalau dimakan oleh kita, fa'afnaita, jadi kotoran. Kalau yang dipakai oleh kita akan rusak. Ibu berapa lama tahan
talakung. Bunda berapa tahun talakung? 25 tahun. Sendal, berapa usia sandal? Ban mobil, berapa usia ban mobil? Kacamata, berapa usia kacamata? Makanya dalam Quran surat Al-Kahfi ya, ayat 45, wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Oleh Allah disampaikan, Muhammad, kasih tahu tuh kepada umatmu, perumpamaan dunia itu seperti air dari langit turun ke bumi. Kata Imam Qurtubi, kenapa Allah mengumpamakan dunia itu seperti air? Karena karakter air itu pun dibiarkan ngalir, ditinggalkan dia habis. Air nih, lama-kelamaan habis nggak? Walaupun nggak diminum. Ibu 100 tahun yang akan datang lagi ke sini ya. Masih sisa seperti ini nggak? Kemana? Habis. Dibiarkan ngalir, cepat berpindah ke tangan orang. Kekayaan sekarang kita miliki, suatu saat belum tentu kita miliki. Berubah terus seperti air. Allah yang menyampaikan seperti air. Kata Imam Qurtubi, kenapa seperti air? Karena karakter dunia itu seperti air, mudah sekali ngalirnya. Baru sekarang di sini, nanti semenit kemudian udah di sana. Benar? HP Bunda tahun 2005 mana? Ngalir pun cepat berpindah ke tangan orang. Mobil Bunda yang 10 tahun yang lalu masih ada kan? Ngalir, cepat ngalir. Makanya selamatkan, kata Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah, selamatkan harta yang sesungguhnya itu tuh yang kau berikan kepada Abu Hurairah. Harta yang kita berikan itu tuh yang diberikan kepada Ummu Aiman. Bun, di Madinah Pak, apa ini? Umroh dekat Hotel Zohar itu ada Hotel Utsman bin Affan ya, ini viral sering dengar. Bu, 15 lantai, setiap lantai itu 24 kamar. Berapa kamar Bu? Ada 2 restoran di dalam hotel itu termasuk hotel bintang 5 Pak. 2 restoran, ada 6 toko di sana, termasuk di markasis, artinya tempat eksklusif di sana. Siapa sangka hotel yang 15 lantai per lantai 24 kamar itu dulunya hanya sebongkah sumur milik orang Yahudi. Pulanglah hijrah Rasulullah dari Mekah bersama sahabatnya ke Madinah. Kurang pasokan air di sana mahal dulu itu. Kalau biasa orang Mekah minum air Zam-Zam, di Madinah susah mendapatkan air. Akhirnya di antara banyaknya sumur itu ada sumur milik orang Yahudi. Kemudian negolah Rasulullah, "Bulan, tukar ya sumurmu itu dengan tanah yang luas." Gak mau dia maunya uang kontan guys. Rasulullah gimana? Akhirnya diadukan lah, musyawarah dengan sahabat yang nunjuk tangan Utsman bin Affan. Biar Rasul, saya datangi dia, langsung nego dengan orang Yahudi, saya beli. Kamu mau hargakan berapa saya beli? Kemudian kata orang Yahudi, oke, saya jual, tapi jangan semuanya ya, separuh-separuh. Beli sumur, dijual separuh, bagaimana cara membaginya? Akhirnya sepakatlah orang Yahudi dengan Utsman. Ini aja kalau setengah, kalau dibagi setengah. Hari ini kamu, besok saya, hari berikutnya kamu, kan setengah-setengah tuh. Hari Rabu kamu, hari Kamis saya, hari Jumat kamu. Terus pinter Utsman, otak bisnis tuh pun. Apa kata Utsman? Ketika bagian Utsman bin Affan dipanggil, ketuk semua pintu Qur'an Madinah, orang-orang Islam. Ini giliran saya, ayo ambil air sebanyak-banyaknya. Diambil lalu, dan itu gratis. Biasanya orang Yahudi jual air, pas giliran orang Yahudi, orang Islam sudah pada punya air.
Jadi kosong, sepi, nggak laku. Karena nggak laku, stres dia. Dia yang nego kepada Utsman, kalau gitu saya jual lah semuanya. Dijual lah dengan harga 20.000 dirham apa uang. Terus dijual, akhirnya oleh Utsman dijual. Ada air dijual, tapi dengan harga yang masyarakat, dengan harga yang murah. Lama kelamaan hingga berkembang dari hasil sumur yang disewakan, sumur yang dijual itu Utsman bin Affan membeli tanah dan tanah itu diwakafkan. Di tanah itu beliau menanam 1.550 batang kurma. Di masa Daulah Utsmaniyah dipelihara oleh kerajaannya dengan baik. Terus berkembang. Tegaklah kerajaan Saudi Arabia. Akhirnya dibuatlah rekening. Kenapa? Karena hasilnya Utsman tidak mau ngambil. Setengah oleh pengelola, setengahnya dicari fakir miskin, anak yatim, cari gitu. Keren kan? Bisnis sekarang. Berkembang. Sampai sekarang di kerajaan Saudi Arabia itu rekeningnya atas nama Utsman bin Affan. Dibuat hotel sekarang itu hasilnya dibagi dua, untuk pengelola dan untuk negara. Negara dipakai apa? Dicari untuk beasiswa yang sekolah-sekolah. Makanya di sana beasiswa tidak bayar. Beasiswa tidak bayar, sekolah tidak bayar. Dicari anak yatim. Kalau bulan Ramadan umroh ya, banyak kan makanan pun. Salah satunya itu dari negara itu. Terbayang Utsman bin Affan usianya berapa? Tapi kebaikannya, pahalanya terus mengalir, tidak pernah putus, tidak pernah henti. Kekayaan. Jadi Islam itu tidak melarang. Bahkan kata Rasul, la ba'sa lil ghina liman ittaqa. Silakan, kalau perlu kekayaan itu rebut oleh kalian orang Islam. Karena kalau kekayaan direbut oleh orang-orang yang bertakwa, produknya jadi masjid. Kalau kekayaan direbut oleh orang-orang kaya, produknya jadi musola. Kalau kekayaan direbut oleh orang-orang yang bertakwa, produknya jadi pesantren. Tapi kalau kekayaan di tangan orang-orang fasik, orang-orang kafir, produknya jadi apa? Tempat maksiat. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Ayo rebut, kata Rasulullah. Islam tidak melarang kita mencari dunia, yang dilarang itu adalah melupakan akhirat. Islam tidak melarang kita mencari dunia, yang dilarang itu adalah at-takasur, suka mengoleksi kekayaan yang membuat kita lupa kepada al-haqubut takasur. Dan Abdurrahman bin Auf, masya Allah, perang Tabuk 200 ukuran emas 200, kalau sekarang itu 6.000 gram itu. Ketika perang Badar 40.000 dirham beliau sedekahkan, 500 ekor kuda untuk perang Badar. Abdurrahman bin Auf 1.500 ekor unta. Dahsyat. Al-haqubut takasur. Hatta zurtumul maqabir. Muhammad, sampaikan kepada umat, janganlah bermegah-megahan. Dunia membuat mereka lalai daripada mencari akhirat. Kalla saufa ta'lamun. Masih tetap dunia masih menjadi prioritasnya mereka. Kata Allah, kalla saufa ta'lamun. Awasnya, jangan sekali-kali dunia melalaikan kamu. Suatu saat kalian akan tahu. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kata para ulama, Bapak Ibu, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Nanti oleh Allah akan diketahui, diperlihatkan manusia kita, saya, Bapak Ibu, kalla saufa ta'lamun, akan tahu akibat daripada perbuatan kita di dunia itu, yang membuat kita lalai akhirat, yang menjadikan dunia sebagai prioritasnya, ditampakkan oleh Allah. Kapan Allah mulai menampakkan? Sepakat para ulama dalam kondisi pertama ketika sakaratul maut. Kalla saufa ta'lamun. Ketika sakaratul maut ditampakkan,
Fakashafna anka ghita'ak, dibuka pandangan ketika itu. Babasorukal yaumal hadid, pandanganmu ketika itu nyata dengan jelas. Kalian betul-betul akan melihat malaikat dengan mata kalian sendiri. Quran surat Fussilat ayat 35. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihil malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang istiqomah, orang yang berkeyakinan bahwa Allah Tuhannya dan dia tetap berpegang teguh, tetap dia tidak mundur, dia tidak berubah, dia tetap dalam keistiqomahannya, dia tetap dalam kebaikannya, dia tetap bersegera dalam kebaikan, dia tetap lebih mendahulukan akhirat. Nanti di akhir kehidupannya dalam keadaan sakaratul maut, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun alla takhafu wa la tahzanu, akan datang malaikat yang menemuinya. Alla takhaf wa la tahzanu, dia bisikin di telinganya. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Yang dibisikkan oleh malaikat, la takhaf wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bisikan mesra daripada malaikat rahmat. Hadis Al-Bara bin Azib ketika Rasulullah SAW suatu saat beliau sedang ziarah. Kharaja Rasul fi jinazatin rajulin minal Ansar. Rasul suatu saat ikut memprosesi salah seorang jenazah orang Ansar. Fajalasa Rasul mustaqbilal qiblat fajalasna haulahu. Kata Al-Bara bin Azib, aku lihat Rasul setelah duduk di atas kuburan, beliau menghadap kiblat karena ada sahabatnya yang meninggal. Kemudian Rasul menghadap kiblat. Wa fi yadihi 'ud yanqusu fil ardi, faja'ala yanzuru ila sama wa yanzuru ila al-ardi. Tiba-tiba kata Al-Bara bin Azib, aneh, Rasul mengambil satu tangkai lidi. Lidi itu ditusuk-tusukkan ke tanah oleh Rasul. Faja'ala yanzuru ila sama wa ja'ala yanzuru ila al-ardi. Sekali-kali Rasul melihat ke atas, sekali-kali Rasul melihat ke bawah. Ini. Setelah itu Rasul menyampaikan kepada sahabat, innal mu'min izan qata'a minad dunya wa iqbalu ilal akhirah nazala alaihi malaika. Sahabat-sahabat dengerin ya. Nanti kalau kalian mati, ketika berpisah ruh dengan jasad, nazala alaihi malaika, akan banyak malaikat yang turun. Jadi yang akan mencabut nyawa saya, nyawa bapak, nyawa ibu, yang akan datang kepada kita bukan satu malaikat, banyak malaikat. Untuk apa tugas malaikat? Ada malaikat yang tugasnya mengeksekusi, memisahkan ruh dengan jasad. Ada malaikat yang tugasnya memberikan kabar busyra, kabar gembira. Quran surat Fussilat. Wa absiru alla takhafu wa la tahzanu. Bunda, ya maaf. Yang membuat kita takut mati itu apa? Dua ini. Takut dan sedih. Takut dan cemas. Kita takut mati bukan karena kita tidak ingin ketemu dengan Allah. Bukankah kematian itu liqa'urobi? Masa tidak mau ketemu dengan Allah? Yang membuat kita takut mati bukan karena kita takut ketemu Allah, tapi kita malu ketemu dengan, belum siap ketemu dengan Allah. Ada dua, satu kita takut, kedua kita cemas. Takut kepada sesuatu yang akan terjadi, itu takut namanya khauf. Hazan kepada sesuatu yang kita tinggalkan. Yang membuat bunda, saya, ibu, bapak kita takut mati itu karena dua. Satu, takut nanti gimana ya gitu. Di barzah akan ditanya oleh malaikat, bisa menjawab enggak ya? Nanti di barzah gelap atau terang ya? Di barzah nanti raudhah min riyadil jannah, taman atau di antara taman surga, atau seperti penjara ya. Nanti ketika mati Allah tempatkan saya di Iljin atau Allah tempatkan saya di Sijin. Mana ya? Bunda baru ke Jakarta, sebelumnya tidak pernah ke Jakarta. Bawa uang 30.000. Tidak ada teman, tidak ada saudara. Takut nggak? Itu khauf namanya.
Terbayang nanti di Jakarta tidur di mana ya? Nanti di Jakarta minta makan ke siapa ya? Haud namanya. Yang membuat kita takut mati haud. Kedua hazan. Hazan itu meninggalkan yang kita cintai, meninggalkan yang kita miliki. Ya Allah, kalau saya mati, saya masih punya anak ya, yang satu kuliah, yang satu sebelum nikah, yang satu masih kelas 3 SD. Kalau saya mati, siapa yang menjaga mereka? Siapa yang ngurus mereka? Akankah mereka terjaga dengan penjagaan selain saya? Ibu pergi merantau, bapak ibu pergi ada dinas sebulan atau pergi kemana gitu, ada dinas. Yang membuat kita berat melangkah itu apa? Meninggalkan orang yang kita cintai kan? Orang yang mati juga gitu. Tapi diberikan kabar oleh Allah, ala takhaf wa la tahzanu. Tempatmu nanti, tempatmu tuh itu, tempatmu itu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bahkan diperlihatkan oleh Allah dengan jelas tempat kelayakan nanti dia setelahnya. Ala tahzanu, kamu jangan sedih ya, kamu jangan sedih ya. Bunda, diperlihatkan oleh Allah. Kalla saufa ta'lamun. Ya Allah mengingatkan kepada kita, ayolah jangan bermegah-megahan. Kalau kalian masih bermegah-megahan, tidak mau mendengar, sulit untuk menerima nasihat, awas ya, nanti suatu saat kamu akan tahu. Kalla saufa ta'lamun. Kalla saufa ta'lamun. Dikuatkan lagi, summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yaqin. Kalian bukan hanya sekedar yakin, tapi betul-betul nanti oleh Allah ditampakkan dan kamu melihat dengan mata kamu sendiri. Sekarang kita hanya mendengar jahanam. Pernah melihat ke jahanam? Ibu percaya gak malaikat sekarang? Tidak melihat kan? Ibu tidak melihat tapi percaya, itu disebut ilmu yakin. Nah sekarang ada malaikat Pak. Jadi pengetahuan, keyakinan yang mendalam, yang diakses daripada dalil, daripada otak akal, itu ilmu yakin. Ibu yakin di sini ada malaikat yang duduk bersama kita? Yakin. Dari mana? Dari Rasulullah. Pernah melihat enggak? Enggak. Itu ilmu yakin. Ketika datang nanti satu masa, di saat ajal kita datang, kita bukan lagi keyakinan, tapi di atas daripada itu benar-benar melihat. Itu ainun yakin. Bapak ibu percaya nggak ada azab kubur? Percaya. Dari mana percaya? Dari ustaz. Ustaz dari mana? Dari ustaznya ustaz. Ustaz-ustaznya dari mana? Dia dulu pernah belajar ke ulama di Mekah. Ulama Mekah dari mana? Dari tabi'in. Tabi'in dari mana? Dari sahabat. Sahabat dari mana? Dari Rasulullah. Ya percaya. Pernah melihat enggak? Enggak. Tapi suatu saat pun ketika betul-betul kita melihat ada malaikat, datang dua malaikat yang mempertanyakan kepada kita tentang tiga, man rabbuka, man nabiyuka, terus madinuka. Tuhanmu siapa? Langsung malaikat bertanya kepada kita dengan bentakan yang keras. Baru di sana kita benar-benar ainul yakin. Makanya si Fir'aun ibu ya, si Fir'aun itu dia tobat pun. Tapi sayang, dia tobatnya nyawanya sudah dihalku. Apa perkataan Fir'aun? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Ketika dia tenggelam, sudah hampir mati, ruh sudah di sini, sudah tertutup pintu tobat, diperlihatkan oleh Allah, baru dia percaya. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Tadi saya nggak percaya, sekarang betul-betul saya percaya. Ditampakkan oleh Allah malaikat hadir kepada saya. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Itu ainul yakin. Bapak Ibu, oleh Allah dipertegas, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin, la tarawunnal jahim, summa la tarawunnaha ainal yakin. Pernah melihat orang yang meninggal senyum?
tiba-tiba senyum. Saya punya guru sebelum meninggal, dia bilang begini, padahal nggak ada orang, dijaga oleh uminya, oleh istrinya. Dia pimpinan pondok di Darussalam, Garut. Sedang sendiri Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bilang waalaikumsalam. Dikata istrinya Umi. Dilihat di pintu nggak ada. Terus dia mengisyaratkan tangannya sambil senyum. Waalaikumsalam. Seperti menyambut dengan gembira. Meninggal. Kalla saufaka. Summa kalla saufaka. Kalla law ta'lamuna ilma. Yakin. Bapak Ibu, nanti Pak, setelah kiamat itu akan dikumpulkan. Al-Quran menyebutkan keadaan manusia itu dua Pak. Satu seperti laron, kedua seperti kaljarodil munfasil, seperti belalang. Bunda, kalau laron itu terbangnya terbayang Bu. Laron itu nggak beraturan Pak terbangnya. Ada yang ke depan, ada yang ke belakang, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ibunya bisa jadi bertumbuk dengan anaknya. Lepaslah sayapnya. Laron tuh. Nanti di nusur itu, di mahsyar itu ada manusia, gambarannya, cemasnya, larinya dari jahanam seperti laron. Gak ingat lagi laron. Ada nggak laron ingat ke adiknya kan? Ayahnya ditubruk oleh anaknya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni yauma takunu sama'u kalmuh. Laron. Kedua seperti kaljarodil muntasir, seperti belalang. Kalau belalang agak berurutan. Ketika sedang lari karena takut, kenapa takut? Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam. Hari ketika itu didatangkan oleh Allah. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Ini jahannam nih. Didatangkan. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Baru ketika sudah jahannam nampak di mata mereka, ingatlah dosa-dosa mereka. Ingat Bu, galeri memori perbuatan kita di tahun 1995 hari Rabu jam 2. Ingat kita itu. Yauma yatazakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Ibu ingat nggak apa yang dilakukan kemarin sekarang hari Jumat, hari Kamis jam 2, ingat nggak? Hari Kamis jam 3, ingat nggak? Hari Kamis jam 2 lebih seperempat, ingat nggak Bu? Tercatat, ingat boleh Anda lupa, tapi sudah tercatat. Suatu saat oleh Allah akan dibuat ingat. Yauma yatazakkarul insan. Kapan? Waji'a bi jahannam. Yauma idzin yatazakkarul insan wa anna lahu dzikra. Ini kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunna jahil summa la tarawunnaha ainal yaqin. Jadi seolah-olah Allah gini, silakanlah terserah di dunia silakan. Aku hadirkan Rasul mengutus untuk menunjukkan kalian dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Tapi kalau kalian menganggap dunia selama-lamanya, terserah kalian. Kalian suatu saat akan tahu. Ibu terserah. Kan begitu nasihat Jibril kepada Nabi Muhammad ya. Ismasita, Bunda terserah. Bunda mau hidup sepuasnya terserah. Bunda mau buka jilbab setelah ini silakan. Allah nggak rugi. Bunda jangankan meninggalkan sholat satu waktu 10 tahun gak sholat gak apa-apa silakan. Tapi ingat ya kata Jibril, wa ma masyita fa innaka muzibun bi. Silakan berbuat semaumu. Gak usah minum arak, mandi pakai arak silakan. Tapi ingat ya, kamu harus bertanggung jawab.
Wahbi masih tafainaka mufarriqatu bi. Silakan cintai apa yang kamu miliki, tapi ingat ya, suatu saat kamu akan berpisah. Bunda terakhir. Apa terakhir? Sumalakas aluna yauma izin anil. Nah, ini Bunda, Bapak, Ibu, ini nasihat bagi saya sendiri, umumnya bagi ayah Bunda. Suatu saat ini Imam Ibnu Katsir menukil dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Rasul suatu saat berjalan keluar rumah, nampaklah Abu Bakar dan Umar. Ditanya oleh Rasul, "Ma akhrajakum? Kalian keluar ngapain?" "Jua ya Rasul." "Wah, lapar ya Rasul." Seorang sahabat mulia keluar rumah, lapar. Kata Abu Bakar, "Wa anta ma akhrajaka ya Rasul." Engkau sendiri keluar ngapain? "Jua." Bu, pernah kita keluar lapar? Sederhana Rasul. Rasul itu bukan, kata Anas bin Malik, dia punya kodah inkasar, dia punya gelas. Gelas itu punya gagang, gagangnya patah, ditambal oleh Rasul dengan sendiri. Inna kodah Nabi inkasar. Rasul punya gagang gelas, gelasnya patah, masih bisa dipakai, gelangnya ditambal dengan timah. Kita gelas masih baru, beli lagi yang baru. Sendal punya berapa di rumah? Bunda, jilbab punya berapa di rumah? Ya Allah ya Karim. Nah, kata Aisyah, kalau kami sholat, kami tidur, warijli baina kiblatihi, kaki saya itu kena kiblatnya Rasul. Artinya kalau sedang sholat Rasul, sholat tahajud, jarinya Rasul itu kena kaki Sayyidah Aisyah. Jika sekiranya dia bangkit, aku gerakkan lagi, luruskan. Jika sekiranya dia sujud, aku tarik. Terbayang gak sempitnya rumah Rasulullah? Nah, kalau mau tahu rumahnya Rasulullah, yang sekarang itu jadi makamnya Rasulullah. Rumah kita. Suatu saat maka pantas Rasul keluar, "Ju, kami lapar. Ayo kalau begitu kita cari yuk, siapa tahu ada sahabat yang di kebun kurma." Nampak di kebun kurma itu di penghujung kota Madinah ada rumah Ummu Haisam. Itu si Ummu Haisam masuk rumah. Ummu Haisam ngintip di rumah, tahu senang ada Rasulullah. Akhirnya masuk Rasulullah, diketuk, "Assalamualaikum, Assalamualaikum," 3 kali, Pak. Tapi tidak ada yang menjawab. Karena tidak ada yang menjawab, Rasul pulang lagi. Di tengah jalan dikejar lagi oleh Ummu Haisam. "Ya Rasul, engkau datang ke rumah saya?" "Ya." "Kenapa nggak jawab salam saya?" "Ya Rasul, tidak ada doa yang terbaik yang keluar dari mulut yang paling dimuliakan oleh Allah kecuali mulut engkau ya Rasul. Rugi kalau engkau baca salam sekali saya jawab. Makanya saya biarkan engkau baca salam 3 kali agar saya sering didoakan oleh engkau." Tidak jarang oleh Rasul. "Ya Rasul, silakan ke rumah." Pas masuk ke rumah pun dipotong kambing. Karena Ummu Haisam punya ternak kambing. Dicari oleh Abu Haisam kambing yang paling besar. Rasul tahu, apa kata Rasul? "Gak usah yang besar, kami bertiga, cukup aja yang paling kecil. Cari yang paling kecil." Ini adab ketika bertamu. Jangan menyusahkan yang punya rumah. Ibu dikasih teh, ingin susu, keluarkan semua. Rasul, cari yang paling kurus. Dicari, dipotong. Habis dipotong pun oleh Rasulullah dimakan. Sedang nikmat Umar bin Khattab makan, Abu Bakar makan. Rasul memandang dengan tatapan panjang kepada makanan itu, nangis. Rasul itu lembut hatinya, udah nangis. Nangis. Ditanya oleh Umar, "Ya Rasul, apa yang membuat kau nangis?" Kata Rasul, beliau membaca Quran surat At-Takasur ayat 8. Apa itu? "Summa atas aluna yawma idzin
Nikmat ya, nikmat ya Rasul. Nah nikmat kita makan ini nanti di akhirat akan ditanya. Bunda, Bapak, dari mulai kita balik sampai sekarang preteli berapa nikmat Allah ke kita. Nah itu yang akan ditanya oleh Allah. Itu yang akan dihisab oleh wali. Mudah-mudahan dengan baca Quran At-Takasur sebagaimana Imam Al-Baidawi dalam kitab Tanzil wa Wasilil Asrar baca ini, tadaburi ini, amalkan ini, mudah-mudahan bisa membuat kita ringan nanti dihisab atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang bertanya? Terakhir doa, Allahumma la taj'al dunya akbar hamina. Baca itu, Allah jangan kau jadikan dunia lebih besar di hati kami daripada akhirat kami. Al-Fatihah.